kabarnya hari ini? Oke, sebelum Miss Ari mulai pembelajaran hari ini, Miss Ari akan buka pembelajaran ini dengan salam dan juga bacaan basmalah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini teman-teman masih dalam keadaan sehat dan semangat untuk mempelajari materi-materi hari ini. Oke, sebelum kita mulai, yuk mari sama-sama kita baca bismillah lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini Miss Ari akan sampaikan materi mengenai SPB dan KPK. Apa sih itu SPB dan KPK? Nah, siap-siap ya mendengarkan penjelasan selanjutnya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Miss Ari akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai di hari ini. Setelah teman-teman mempelajari materi hari ini, teman-teman diharapkan dapat menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih dengan benar. Tujuan yang kedua, teman-teman dapat menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan atau lebih dengan benar. Dan yang terakhir adalah teman-teman dapat membedakan bentuk soal FPB atau KPK dari bentuk soal cerita dengan benar. Nah, materi pembelajaran yang akan Miss Ari sampaikan hari ini yang pertama adalah FPB atau faktor persekutuan terbesar. Materi yang kedua yaitu KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Dan yang ketiga adalah soal-soal cerita baik FPB maupun KPK. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini hanya KPK ya nak, jadi perhatikan penjelasannya. Materi selanjutnya adalah KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, hampir sama dengan FPB, KPK juga bisa kita cari dengan tiga cara. Yang pertama dengan kelipatan persekutuan, yang kedua dengan faktorisasi atau pohon faktor, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan tabel. Oke, selanjutnya yaitu mencari KPK dengan faktor persekutuan. Nah, teman-teman bisa lihat ya contoh soal di slide yang ini, teman-teman pahami. Kemudian supaya lebih jelas, setelah ini saksikan video penjelasan mengenai mencari KPK dengan cara kelipatan persekutuan. Nah, adalah carilah KPK dari 20 dan 30. Ingat ya, contoh yang ini adalah dengan cara menggunakan kelipatan persekutuan. Langkah yang pertama adalah teman-teman cari dulu kelipatan dari angka yang ditanya, yaitu 20, satu lagi adalah kelipatan 30. Oke, teman-teman cari. Kita mulai dari angka 20 dulu ya. Berarti dari mulai 20, tambah lagi 40, 60, 80, 100, 120, 140 dan seterusnya. Oke, yang 30, 60, 90, 120, 150, 180. Oke, kita lihat ya, maka kita cari kelipatan persekutuannya. Oke, persekutuannya. Oke, cari atau kita lingkari angka yang sama. Oke, 20 nggak ada, 40 nggak ada, 60. Oke, kemudian mana lagi? 120. Ada lagi? Nggak ada lagi ya, 160, 180 misalnya. Berarti 180. Kita tulis tiga-tiganya. 60, 120, terakhir adalah 180. Maka KPK-nya adalah kalau pakai cara kelipatan persekutuan sama seperti FPB. Teman-teman cari angka yang sama dari kedua angka ini dan cari angka yang terkecil. Angka yang terkecil angka berapa teman-teman? 60. Maka KPK dari 20 dan 30 adalah 60. Cara yang kedua adalah mencari KPK dengan cara faktorisasi prima atau disebut dengan pohon faktor. Seperti biasa, tulis angkanya dulu. Kemudian kita fokus ke angka yang satu, kita bikin faktornya. Ingat, dibagi dengan angka berapa? Bilangan prima terkecil. Oke, dibagi 2. Bisa nggak 20 dibagi 2? Bisa ya, 10. 10 masih bisa dibagi teman-teman? Masih. Kita bagi 2. 2 kali berapa yang hasilnya 10? 5. 5 sudah bilangan prima, maka dia sudah selesai. Kita tulis dulu. Faktorisasi primanya dulu. Oke, ingat faktorisasi prima tadi ada kali-kalinya ya. Oke, 2 kali 2 kali 5.
Oke, atau bolehkah di sini Miss Ari tulis 2 pangkat 2? Kenapa 2 pangkat 2? Karena 2-nya ada 2 kali 5. Oke, selesai yang 20. Sekarang kita cari yang 30 ya. Oke, 30 kita bagi dengan faktor dengan bilangan prima terkecil 2. Berapa? 5, 15. Oke, 15 kita bagi dengan bilangan prima terkecil 2. Bisa nggak ya? Ada nggak ya perkalian 2 yang hasil 15? Nggak ada, Miss. Kalau tidak ada berarti naikkan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Ada nggak perkalian 3 yang jika dikalikan hasilnya 15? Ada ya? Berapa? 5. 5 sudah selesai belum? Sudah bilangan prima belum? Sudah. Berarti sudah selesai di sini faktorisasi primanya. Tinggal kita tulis faktorisasi prima. Berapa? 2 kali 3 kali 5. Oke, sekarang kita lingkari angka yang sama. Kita lingkari angka yang sama. Mana yang sama ya? Bentar. Oke, 2 ada ya? Oke, 5 ada. Oke, ingat, kalau KPK dengan faktorisasi prima, kata kuncinya adalah, perhatikan kata kuncinya, angka yang sama, pangkat terbesar. Pangkat terbesar. Ingat, tapi angka yang lain tetap kita ajak. Jadi KPK ini adalah orang yang baik hati. Karena walaupun dia tidak ada pasangannya, dia tidak sama, tetap diajak. Kita lihat dulu angka yang sama. Mana angka yang sama? Udah kita lingkari ya, 2 dan 5. Pangkat terbesar, kita lihat angka 2-nya. Yang satu pangkat 2, yang satu nggak ada pangkatnya. Maka yang ditulis adalah pangkat 2. Kita tulis ya, KPK 2 pangkat 2 kali angka yang sama ada lagi 5. Sama-sama nggak ada pangkatnya, kita tulis satu saja, 5. Sekarang ada angka 3 di sini, tapi di sini nggak ada pasangannya. Ingat, karena KPK itu orang baik, jadi walaupun angka 3 ini nggak ada pasangannya, tetap kita ajak angka 3-nya ya. Sekarang tinggal kita hitung. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali berapa? Sama dengan 2 kali 2 kali 5 kali 3. Kita hitung ya, sini ya. Oke. 2 kali 2 berapa nak? 4. 4 kali 5 kali 3. Kita hitung. 4 kali 5 berapa? 20 kali 3 sama dengan 60. Kita masuk cara yang ketiga ya nak. Oke, cara yang ketiga adalah mencari KPK dengan menggunakan tabel. Seperti yang tadi FPB ya, kita buat tabel dulu dari 20 dan 30. Setelah itu mari baru kita bagi dengan bilangan prima. Oke, kita bagi dengan bilangan prima terkecil dulu, 2. Oke, 20 dibagi 2 berapa? 10, kita tulis. 30 dibagi 2 berapa nak? 15. Karena 2 angka ini bisa dibagi dengan angka 2 ini, maka 2 ini kita beri lingkaran. Oke, sekarang kita bagi dengan bilangan prima terkecil dulu. Kalau masih bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil, maka kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil. Oke, 10 dibagi 2, 5. 15 dibagi 2, kalau tidak bisa kita turunkan. Dilingkari enggak? Tidak. Kenapa? Karena 15 tidak bisa dibagi 2, maka ini nggak usah kita lingkari. Oke, kita bagi dengan 2 lagi. 5 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. 15 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau dua-duanya tidak bisa dibagi dengan 2, maka jangan dibagi dengan 2. Naik lagi ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 5 dibagi 3, nggak bisa. Kita tulis 5. 15 dibagi 3, bisa ya? Oke, berapa 15 dibagi 3? 5. Oke, sekarang dilingkari nggak? Tidak, karena di sini 5 nggak bisa dibagi dengan 3. Oke, ada angka 5 dengan angka 5 dibagi dengan bilangan prima berapa lagi? 5. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. Dilingkari nggak teman-teman? Dilingkari. Kenapa? Karena dia masing-masing bisa dibagi dengan angka ini. Oke, sudah sampai 1-1 berarti sudah selesai. Kata kuncinya, kalau cari KPK dengan tabel adalah, kata kuncinya adalah teman-teman tulis angka yang di dalam kotak. Oke, angka yang di dalam kotak panjang. Kita lihat ya. Jadi ini kita kasih kotak panjang yang ada di sebelah kiri semua.
Oke. Nah, maka KPK-nya adalah, ingat, tulis angka yang ada di dalam kotak panjang. Ada berapa? 2 kali 2 kali 3 kali 5. Oke, kita hitung sama-sama. 2 kali 2, 4. 4 kali 3 kali 5. 4 kali 3, 12. Kali 5 sama dengan 60. Sama kan hasilnya ya? Mau pakai yang kelipatan persekutuan, mau pakai yang faktorisasi prima, mau pakai yang tabel, semua hasilnya pasti sama. Jadi untuk soal seperti ini teman-teman boleh pilih mau pakai yang cara 1, cara 2, atau cara 3. Nah, materi selanjutnya yaitu teman-teman harus tahu atau cara membedakan mengenai FPB dan KPK yang bentuknya adalah soal cerita. Selanjutnya adalah mengenai FPB dan KPK dalam bentuk soal cerita. Nah, untuk dalam bentuk soal cerita, teman-teman harus tahu bagaimana cara membedakan bahwa yang ditanyakan itu adalah FPB atau yang ditanyakan itu adalah KPK. 3. Oke, soalnya adalah ibu akan mencampur 28 liter air jeruk dan 21 liter air gula ke dalam gelas-gelas untuk disajikan secara merata. Berapa banyak gelas yang dibutuhkan ibu dan berapa liter air masing-masing gelas? Nah, contoh soal berikut ini adalah disebut sebagai soal FPB. Kata kuncinya adalah kalau ada kata berapa banyak gelas yang dibutuhkan, berapa banyak buah yang didapat. Kalau ada kata berapa banyak, maka itu adalah salah satu contoh dari soal FPB. Bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut? Teman-teman perhatikan penjelasannya dan simak baik-baik ya, supaya teman-teman paham bagaimana cara mengerjakan FPB dan KPK dalam bentuk soal cerita. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai soal FPB dalam bentuk cerita. Miss Ari ulang lagi ya soalnya ya. Jadi ibu akan mencampur 28 liter air jeruk dan 21 liter air gula. Berapa banyak gelas yang dibutuhkan? Pertanyaan pertama. Dan yang kedua, berapa liter isi masing-masing gelas? Oke, kalau ada kata berapa banyak, ini adalah salah satu ciri dari soal-soal yang menanyakan FPB. Maka di sini adalah soal untuk menanyakan FPB. Teman-teman boleh pakai cara manapun. Oke, di sini misalnya akan jelaskan dengan menggunakan cara tabel. Karena yang menurut Miss Ari yang paling mudah adalah cara tabel. Tapi teman-teman boleh pilih cara 1, 2, atau 3. Oke, berarti sudah kita tulis. Kita mau pakai FPB caranya tabel, maka 28 dengan 21. Oke, kita bagi 2. 28 dibagi 2, 14. 21 dibagi 2, 21, karena nggak bisa, maka tidak perlu kita lingkari. Kita bagi 2 lagi. 14 bagi 2, 7. 21 bagi 2, 21, karena nggak bisa ya. Dilingkari nggak? Tidak usah. Kita bagi jadi 3. 7 dibagi 3, nggak bisa, turunin. 21 dibagi 3, 7. Oke, dilingkari nggak teman-teman? Nggak usah ya, karena di sini nggak bisa dibagi 3. Kemudian 7 sama 7 supaya jadi 1 kita bagi berapa? 7. 7 dibagi 7, 1. 7 dibagi 7, 1. Dilingkari? Dilingkari. Kenapa dilingkari? Karena di sini angka 2 ini, 7 dan 7 bisa dibagi dengan angka ini. Maka dua-duanya, maka ini kita lingkari. Ingat, FPB kalau dalam bentuk tabel adalah angka yang dilingkari saja. Maka FPB-nya adalah 7. Berarti berapa banyak gelas yang dibutuhkan ibu? Adalah 7 gelas. Karena FPB-nya adalah 7. Sekarang, berapa liter isi masing-masing gelas? Kita lihat ada air jeruk sama air gula. Kita cari air jeruk dulu ya. Ini kesini ya teman-teman ya. Oke, air jeruk. Oke, air jeruknya berapa liter? 28. 28 dibagi berapa FPB-nya? Berapa FPB-nya? 7. Oke, 28 dibagi 7. Kita lihat, 28 dibagi 7. Berapa kira-kira? Berapa? Berapa guys? 4. Oke. 4. Sekarang yang satu lagi air gula.
Oke, air gula berapa? 21 liter. Kita bagi 7 sama dengan 3. Oke, berarti masing-masing isi gelas untuk air jeruknya adalah 4 liter dan untuk air gulanya adalah 3 liter. Sampai sini teman-teman paham? Nah, selanjutnya kita cek lagi bagaimana sih ciri-ciri. Selanjutnya adalah kita akan mencari KPK yang bentuknya adalah soal cerita. Nah, setelah teman-teman tahu ciri-ciri soal cerita yang menanyakan FPB, sekarang Miss Ari kasih tahu bagaimana ciri-ciri soal dalam bentuk soal cerita yang menanyakan KPK. Oke, contoh soalnya adalah begini. Kayla kursus bahasa Inggris setiap 7 hari sekali. Nisa kursus bahasa Inggris setiap 12 hari sekali. Hari ini keduanya kursus bersama-sama. Berapa hari lagi mereka kursus bersama-sama? Nah, itu adalah salah satu contoh dari soal cerita yang menanyakan KPK. Untuk penjelasannya, perhatikan dan simak penjelasan yang akan Miss Ari berikan setelah ini ya. Berikutnya adalah penjelasan mengenai soal KPK dalam bentuk soal cerita. Miss Ari ulang lagi ceritanya ya. Kayla setiap 7 hari sekali les. Kemudian Nisa berangkat les setiap 12 hari sekali. Hari ini mereka pergi les bersama-sama. Berapa hari lagi mereka kursus bersama-sama? Kata kuncinya adalah ini. Kalau ada kata hari sekali, oke. Nah, kemudian berapa hari lagi, berapa detik lagi, tanggal berapa mereka akan ketemu lagi. Nah, itu adalah contoh ciri-ciri dari soal cerita yang menanyakan KPK. Oke, sekarang seperti biasa Miss Ari akan pakai KPK yang tabel. Oke. Berarti kita cari dulu ya, 12 sama 7 ya. Oke. Lihat ya. Kita bagi jadi angka bilangan prima. Kalau masih ada yang bisa dibagi angka bilangan prima terkecil 2, maka kita harus bagi 2 dulu. 12 bisa dibagi 2? Bisa. 6. 7? Gak bisa, maka turunkan angka 7. Perlu dilingkari? Gak usah, karena 7 gak bisa dibagi 2. Kita bagi jadi 2 dulu. 6 masih bisa gak dibagi 2? Bisa ya? 3. 7 dibagi 2, gak bisa, maka turunkan angka 7. Dibagi 2, 3 bisa gak dibagi 2? Gak bisa. 7 bisa gak dibagi 2? Gak bisa. Kalau dua-duanya gak bisa, maka cari angka lain. 3 dibagi 3, 1. 7 dibagi 3 gak bisa, 7. Turunkan. Gak usah dilingkari ya, karena gak bisa, ingat. Sekarang ada 1 sama 7, supaya dua-duanya jadi 1, maka dibagi berapa? 7. 1 dibagi 7 gak bisa, maka turunkan 1. 7 dibagi 7, 1. Perlu nggak kita lingkari? Nggak perlu. Kalau KPK yang hasil sebelah sini kita kasih kotak. Ingat, KPK adalah semua angka yang ada di dalam kotak. Berapa? 2 kali 2 kali 3 kali 7. Kita hitung ya. 2 kali 2, 4 kali 3 kali 7. 4 kali 3, 12 kali 7. Berapa ya teman-teman ya? 84. Jadi mereka akan kursus bersama-sama lagi. Berapa hari lagi? 84 hari lagi. Nah, gampang bukan? Sampai sini dulu penjelasan mengenai materi untuk hari ini ya teman-teman. Ketemu lagi dengan Miss Ari minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.